Tapi ini tentang misalnya kayak tarif Trump ya, yang begitu pajak yang begitu luar biasa sebenarnya, dan Indonesia dampaknya terutama untuk industri kerajinan ini gimana? Untuk perdagangan luar negeri maupun dalam negeri. Kalau menurut Bapak dampaknya gimana? Saya pikir tadinya dengan Hari Kartini ya, dengan slogan habis gelap terbitlah terang, tahunya ini nggak muncul terang-terangnya gitu ya. Jadi saya sampai berpikiran pemerintah tuh ada apa enggak sih gitu ya di dalam hal ini gitu ya. Kami melihat teman-teman kami sesama perajin di Thailand, mereka impor bahan baku nol. Saya ambil Kenapa bisa begitu? dari pemerintah, saya nggak tahu ya, jadi dapat cerita nih. Jadi misalkan saya ambil barang raw material batu permata atau emas perak masuk nol. Ketika diproduksi baru kena pajak. Oh ya, pajak kayak pertambahan nilai lah gitu. Kita teman-teman dari Bali kemarin cerita mereka ambil bahan bakunya kena pajak, ketika jual juga kena pajak double ya berarti ya. Nah kalau di Thailand mereka enggak seperti itu. Memang sejak beberapa bulan kemarin itu terasa penurunannya, malah sampai gini, antara kerupuk kulit dengan kulit yang lebih untung kita lebih kerupuk kulit. Jadi kulit-kulit yang ada malah dibeli oleh tukang kerupuk. Indonesia dengan dia ambil peran negosiasi ya, tidak dalam artian berlawanan, ini kan punya musuh baru juga jadinya nanti. Nah, sedangkan kiblat kita waktu Pak Jokowi pegang ya, saya lihat lebih banyak berkiblat ke Cina ya. Nah, ini kewajiban diminta sama negara sana importirnya nggak? Enggak. Cuma Jadi dari pemerintah memberlakukan seperti ini. Ya memang. Iya, inilah. Itu ya, memang ajaibnya ya. Iya. Ajaibnya ya. Idenya dari mana gitu ya? Idenya sih ya nggak tahu. Coba kita tanya yang kemarin milih ya. Aziz, di tengah perekonomian yang serba tidak menentu ini, sebenarnya industri kerajinan itu gelap atau gelap banget? Ya, pertanyaan yang cukup nggak mengagetkan lah gitu loh bagi saya. Jadi yang jelas kalau kami di asosiasi kami merasa memang kami orang-orang yang berada pada kreatif. Jadi ketika mau gelap ya bagaimana caranya kita bisa melihat dengan gelap gitu loh. Kalau enggak menyalakan lilin gitu kan. Itu orang Indonesia emang selalu gitu ya, selalu beradaptasi dalam keadaan apapun. Iya. Siap dengan keadaan apapun. Ada tulis istilahnya tepok, the power of kepepet. Tepok. Kepepet. Nah, jadi kalau kami sih ketika kami ditekan ya kita tetap berusaha deh. Iya. Kami tetap optimis karena kami merasa kayak teman-teman yang punya usaha dan kami teman-teman rata-rata memang bukan yang sendiri tapi punya punya anak buah lah. Mereka meniatkan itu bahwa ketika aku bekerja menghasilkan produk itu bukan untuk aku tapi untuk belakangku ini gitu. Jadi ada motivasi yang berbeda lah. Berantai lah itu. Iya, gitu loh. Jadi ketika ini udah oke nggak apa-apa, yang penting bawaanku makan bisa jalan gitu. Nah, ke situ kalau kami nah dari kerajinan juga sama. Ketika kami saat suplai bahan baku dihambat, kita cari yang lain. Dan itu memang udah nature kami sih ngerasakan di sini. Tapi kan sebagian besar kami produsennya mereka ke handmade. Karena dari definisi kerajinan sendiri itu bahwa semua produk yang memakai proses tangan 60% gitu kan, itu termasuk kerajinan. Iya. Oh, berarti memang ada istilah dulu kan, tak ada kayu rotan pun jadi. Iya. Sekarang rotan pun juga nggak ada. Karena gambutnya udah habis semua. Jadinya sekarang akhirnya diganti pakai sintesis kan? Sintesis. Kerajinan nggak ada rotan lagi loh. Iya. Dan itu permasalahannya ada permintaannya. Susah di situ. Iya. Dan ini kan meskipun gelap ini ya, ini juga industri termasuk untuk dalam negeri dan luar negeri sama juga perdagangannya. Kalau kami terus terang sama sih, tapi kami tetap optimis yang mencari karena info dari teman-teman bahwa ketika satu negara turun ada yang tumbuh lain, itu udah prinsipnya. Nah, ini yang kami info dari teman-teman dari beberapa pihak pun bahwa ini rising star-nya mana? Afrika.
Kemudian karena dan pas juga beberapa hari waktu kami dari asosiasi diminta datang ke kedutaan Afrika Selatan. Jadi tahun kemarin itu kami dipanggil oleh 5 kedutaan, Guatemala, Jepang, Afrika Selatan, sama boleh saya lupa ini, ya mereka ingin join di pameran kami di Inacraft. Oh, mereka, tapi bukan untuk pasar penjualannya malah. Mereka merasa Inacraft ini sebagai tempat untuk memasarkan produk mereka, tapi mereka rata-rata masuknya bukan dari craft, pariwisata dulu. Oh, mereka menjual pariwisatanya tapi pakai kerajinan. Iya. Seperti itulah yang terjadi. Mas Aziz ini sama Mas Pak Arman. Pak Arman ini, mereka itu pengurus ini ASEPI, Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia. Oh. Mereka ini yang mengadakan Inacraft. Jadi kalau bikin Inacraft, pameran terbesar loh. Saya berapa kali kadang barengan tuh acaranya. Kalau di Senayan macet, kalau di CBK macet semua tuh. Inacraft. Nah, kebetulan Pak Adman ini Project Officer Inacraft besok bulan Oktober. Oh, Inacraft tahun ini bulan Oktober. Iya. Sekarang enggak, kemarin udah ada Inacraft 2025, besok Inacraft on Oktober. On Oktober. Setahun 2 kali. Beliau jadi project officer-nya. Ini besok rencana akan diadakan di JCC tanggal 1 sampai 5 Oktober. GBK ya? Iya. Selalu GBK karena memang karena sekarang banyak expo itu sering dibikinan di Expo AIS atau di Kemayoran. Tapi paling representatif memang di GBK sih. Kita masih setia. Setia ya? Kita 26 tahun di sana. Karena dapat harga bagus. Bukan, hasilnya mereka ini kelas, bukan yang komoditi dong. Dan di GBK kan akses gampang kemana-mana. Gampang kemana-mana. Berarti ini sampai 2 kali bikin expo ini berarti penjual bagus dong. Atau karena 2 kali karena penjualan kurang bagus harus bikin lagi 2 kali. Beliau yang gimana Pak? Ya selama ini memang Inacraft itu menarik ya. Jadi karena mereka diuntungkan ya para pelaku usahanya, maka mereka antusias untuk ikut serta di Inacraft. Seperti kemarin saja itu dari 900  tan udah hampir 800 tan udah terjual ya untuk Oktober besok. Wow. Padahal dalam waktu cukup lama ya. Kita biasa mengerjakan 2-3 bulan udah bisa ini ya karena udah terbiasa. Sekarang waktunya cukup lama, 6 bulan lagi. Kita udah mulai kemarin rapat persiapan Inacraft itu udah dilakukan. Ya, untuk para pesertanya bagus lah ya. Untuk para buyernya gimana nih? Ya selama ini karena ya kita bisa ukur dari tadi ya, peserta diuntungkan berarti ada buyer di sana. Ya kan. Iya, kalau misalkan ini dan kemudian kita memang promosinya cukup lumayan kita lakukan, jadi mereka senang dengan apa yang kita sebagai EO-nya kita berhasil lah termasuk itu. Ya, nih Ko Erwin sebagai sesama pengusaha nih ya. Gimana Ko Erwin mau nanya? Ini kan tekstil kayak Ko Erwin selalu gelap banget nih, selalu gitu kan. Ko Erwin bangunnya kepagian sih. Karena Presiden katanya bangun cerah terus. Tapi katanya nggak lupa sholat subuh gitu. Maksudnya sih Presiden nggak pernah sholat subuh. Nggak gini, saya dengar-dengar kan juga sebenarnya teman-teman di kerajinan yang kerajinan itu juga banyak ngeluh kan, bahwa mereka tuh sekarang susah jual, akses untuk jual susah. Termasuk kemarin seperti saya dengar apa enggak gitu bahwa kerajinan-kerajinan yang dijual di pasar tempat wisata kita, contoh Borobudur itu banyak juga barang-barang importnya. Itu benar, Pak Aziz? Iya, dari beberapa teman laporan memang seperti itu. Tapi kita juga di satu sisi teman-teman ketika suplai bahan baku juga kesulitan, proses produksi juga. Ya kita realis aja lah. Ini ada permintaan, ya mau ada harus disediakan ke situ. Cuman bagi kami ketika ada seperti itu ya kita merasa ini ada saingan harus kita antisipasi apa ya. Kalau kami biasanya teman-teman istilah ketika ada bahan baku ini ada bahan pesaing baru ya ada itu kan konsep ATM, amati, tiru. Ya. Gitu kan. Nah, ini kan kemudian persaingannya kan berarti di dalam negeri pun sekarang juga dibanjiri barang-barang impor ya. Ya bahkan kadang kalau misalnya di tekstil atau di produk-produk lain harganya sangat bersaing lebih murah. Iya. Karena mungkin ya karena tidak adanya proteksi dari pemerintah.
tidak adanya tarif pajak yang kemudian signifikan. Kadang-kadang mereka juga nggak ngerti sih Mas Aji. Kalau misalnya kita bicara batik nih, sebenarnya yang masuk dari Cina kan nggak pernah batik karena mereka nggak dikerjakan dengan malam dan ini digambar. Mereka kan sebenarnya printing batik, mass product semua, mass product, sablon, dan mereka jual sebagai batik gitu. Bahwa akhirnya ya kalau memang orang yang ngerti batik seperti teman-teman yang datang ke Inakraf, mereka tetap belanja gitu karena memang ini kan tetap bahwa ini handicraft loh, ini karya manusia loh, punya penuh dengan cerita. Tapi kan kalau dengan barang-barang akhirnya komoditi gitu kan, ya pasti beda juga value, beda value gitu. Dan itu mungkin yang kenapa jadi gelap teman-teman sebagian adalah ya itu dia mungkin gimana. Kalau kami merata di kita atau optimis tetap ya. Kedua memang banyak ngeluh juga, kita nggak menafikan itu, tapi ya kami mau nggak mau ya karena ada belakang orang di pasukan kami gitu. Siap ke sana ya tetap berubah. Ada yang bisa mereka kadang-kadang tadi impor dari sana kita tampil dikit-dikit kita jual. Ya. Nah, yang modifikasi lah. Modifikasi. Concern kami apa? Kami melihat teman-teman kami sesama perajin di Thailand, mereka impor bahan baku nol. Saya ambil. Kenapa bisa begitu? Dari pemerintah saya nggak tahu ya, dapat cerita nih. Jadi misalkan saya ambil barang raw material batu permata atau emas perak masuk nol. Ketika diproduksi baru kena pajak. Oh ya, pajak kayak pertambahan nilai lah. Ya. Gitu. Ya. Kita teman-teman dari Bali kemarin cerita mereka ambil bahan bakunya kena pajak. Ketika jual juga kena pajak double ya berarti ya. Nah kalau di Thailand mereka enggak seperti itu. Dan kedua ketika kita juga membeli juga kadang ketika kita ambil barang yang impor bahan baku udah jadi itu nggak kena, tapi ketika barang raw material baru itu kena. Iya. Tapi memang kebijakan pemerintah itu sangat berpengaruh banget loh ini ya. Nah seru yang kulit lagi pasti nih. Gimana kalau kulit? Ya kurang lebih gitu. Saya pikir tadinya dengan Hari Kartini ya, dengan slogan habis gelap terbitlah terang, tahunya ini nggak muncul terang-terangnya gitu ya. Jadi saya sampai berpikiran pemerintah tuh ada apa enggak sih gitu di dalam hal ini gitu ya. Karena saya saja sebagai pelaku usaha ya, melihat kita udah nguras, kita punya tabungan untuk membiayai kita punya produksi dan tenaga kerja ya. Jadi kita sedang menunggu waktunya. Kemarin setelah COVID, kemudian habis COVID baru mulai naik dikit, kemudian dihantam lagi ya. Dan sekarang ini efisiensi yang dilakukan juga saya nggak paham nih. Saya pikir efisiensi itu dikembalikan lagi kepada rakyat ya. Taunya ini dikelola lagi oleh siapapun saya nggak tahu ya. Jadi belum ada titik terang untuk melihat itu. Jadi memang tadi habis gelap makin gelap. Pak Hamdan udah berapa lama di industri kulit ini? Saya tuh udah 35 tahun ya. Dan saya memang istiqomah di sana ya. Sampai orang mengenal saya. Jadi sampai ada kakek saya yang udah sedikit pikun, tapi pas ketemu saya, pedagang kulit katanya. Dia panggilannya udah Hartman kulit. Jadi sampai 30 tahun nggak pernah ngalamin seperti ini nih. Jadi kalau kemarin kita cerita ya, ada rekan misalkan dari Bali yang punya gerabah yang ini, itu terjadi memang kita boomingnya pada tahun 2008. Tapi setelah itu kita belum pernah lagi mengalami, dan saya sama. Jadi yang saya bilang tabungan itu saya lakukan yang dulu-dulu gitu ya, yang ini. Dan mulai sekarang nih untuk mempertahankan tadi kata Mas Aziz, kita memang benar-benar ya kita peduli loh orang-orang yang udah cukup lama dengan kita, yang nggak mungkin kita PHK atau apa, jadi bertahan sebesar itu. Punya tanggung jawab ini ya. Jadi saya berharap pemerintah ini serius ya, apalagi dengan adanya perang dagang ini ya. Sebab saya pikir kalau namanya perang pasti itu ada korban. Itu dia. Dan kemudian siapa jadi korban? Dan kemudian mulai ada peta
peta tentang ekonomi dunia nantinya. Karena siapa yang berpihak ke China, siapa yang berpihak ke Amerika akan terpecah. Nah, Indonesia dengan ya ini masuk ke wilayah sana ya, saya pikir Indonesia dengan dia ambil peran negosiasi ya, tidak dalam artian berlawanan, ini kan punya musuh baru juga jadinya nanti. Nah, sedangkan kiblat kita waktu Pak Jokowi pegang ya, saya lihat lebih banyak berkiblat ke Cina ya. Tetapi negosiasi sudah dilakukan misalkan dengan Amerika ya. Jadi udah mulai ada ambil posisi nih. Nah, itu dia. Sedangkan serangan dari Amerika sendiri, saya lihat ini kepada misalkan Kamboja, Vietnam apa yang memang pro Cina ya. Jadi persentase dia lebih tinggi, Jadi kita akan tunggu lagi nih, apakah akan terjadi ya, udah mulai terasa ibu-ibu udah mulai ngeluh nih karena inflasi ya. Memang kalau yang punya dolar memang masih banyak berasa diuntungkan. Sebab kemarin saya ngobrol dengan eksportir, wah kami mah enak nih, dolar tinggi ya. Tapi satu sisi nih dampaknya ini cukup besar. Mungkin itu ya ininya. Dolarnya tinggi tapi penjualannya nggak bagus juga. Saja kan berkurang secara kuantiti. Tapi kalau menurut kita pahaman, berarti sebenarnya peluang Indonesia ke Amerika itu bagus dong. Karena dengan adanya karena kan ada Kamboja dan yang lebih mahal. Bukan. Kalau saya bilang yang dampak yang paling ini adalah importirnya. Sebenarnya kan eksportir ini punya importir, ya itu yang kena dampaknya, gitu ya? Bukan itu. Jadi importir ini yang membeli barang-barang ini, membawanya yang dari ke mereka, Amerika. Ya. Jadi mungkin orang sana juga Amerika ya, kita udah tahu kan inflasi Amerika udah mulai terasa kan, sekarang ini udah 4% ya, udah mulai terasa dan akan meningkat. Jadi resiko ini kalau saya bikin inian, ini koboi perang dengan apa nih ya? Kungfu ya, pendekar kungfu. Jadi ya cukup menarik gitu ya. Nah, Indonesia ini memang harus hati-hati. Jadi dengan negosiasi itu Cina nggak akan diam ini ya kungfunya ya, dia pasti main lagi. Buktinya Presiden Cina kemarin Asia Tenggara kita dilewatin doang. Dilewatin. Itu karena sudah ada ya secara politis ya. Saya cuma mengingatkan ya, kalau misalkan pemerintah memang harus melihat hati-hati, nggak boleh tergesa-gesa juga. Dan dampaknya bagi pengusaha-pengusaha persentasenya terlalu kecil ketika kita memutuskan satu keputusan politik yang besar gitu. Sebab kita udah cukup lama ini dengan Cina, dan barang-barang Cina udah cukup membanjiri ya, walaupun kalah terus. Saya pernah gini, saya lihat ketika booming waktu saya ke Mekah ya, itu booming sajadah lipat. Itu di ininya buatan China. Orang sana, orang di Saudi bangga itu. Sekitar 2 tahun yang lalu tuh bangga sekali. Saya coba, waduh ini pangsa pasar yang bukan ya, kita feeling bisnis kita jalan kan. Saya bongkar itu, ketika saya hitung nggak mampu kita dengan harga bersaing itu. Saya udah coba kali-kali nggak ketemu. Ilmu apa yang dia punya nggak tahu kita. Makanya kita mesti belajar banyak sebenarnya ke Cina. Jadi kalau ya Rasulullah belajar ke Cina tuh bener gitu ya. Jadi ini. Iya. Nah, tapi berdasarkan data yang tadi Bapak sampaikan ke kami, data dari Pak Aris Satria ya. Aris Satria, itu menunjukkan bahwa sebenarnya tren penjualan dan neraca perdagangan itu menurun sejak akhir 2023 ya. Iya, itu saya melihat kita menduga itu karena tadi perang Ukraina itu kan. Ya, di Eropa ya. Teman-teman yang eksportir cerita ketika Covid itu Amerika itu memang menaikkan harga gas dan sebagainya. Nah, ini saatnya di Amerika mulai dapat equilibrium baru. Nah, tapi kita equilibrium baru tahu-tahu dapat genjat perang Ukraina ini kan. Ini Eropa yang kena. Eropa naik lagi menaikkan gas. Amerika udah mulai naik tahu-tahu dihantam yang tarif ini kan. Makanya kan trennya kan 22-23 habis itu kan naik. Nanti nggak tahu ini akan turun atau akan naik lagi. Ini masih banyak. Jadi kalau kayak gini sebenarnya penting itu
jangan gelap Indonesianya. Pemerintahnya tuh harus Iya, pemerintah harus segera berperan aktif kan. Iya. Berperan aktif menyelamatkan perekonomian ini kan. Iya. Langkah-langkah kebijakan pemerintah yang ditunggu sebenarnya Iya. untuk Iya, menyelamatkan betul. terutama untuk perdagangan dalam negeri dan luar negerinya. Luar Karena negeri. kalau tidak ada peran dari pemerintah, ya pasti Udah. kelabakan ini. Ya karena kita bayangin ketika Trump mengumumkan jam 10 Vietnam dan sebagainya langsung bereaksi, kita kan nggak diem aja kan, nggak ada reaksi kan. Iya. Karena itulah Vietnam langsung ngasih tarif 0% ya gini cepet gitu. Kita masih negosiasi. Alon-alon, Iya. alon-alon nonton orang kelakon. Ada lagi slow but swing. Padahal presidennya ngomongnya come on gitu kan. Tapi tak come on juga. Tapi ini tentang misalnya kayak tarif Trump ya, yang begitu pajak yang begitu luar biasa sebenarnya, dan Indonesia dampaknya terutama untuk industri kerajinan ini gimana? Untuk perdagangan luar negeri maupun dalam negeri. Kalau menurut Bapak dampaknya gimana? Kalau jujur dari teman-teman itu memang pasarnya Amerika nggak segede yang kita bayangkan gitu. Kalau kami bisa kemarin, tetap kena kan tetap. Ya, cuman kami berpikir yang terjadi di teman-teman itu ketika ini naik, tarif naik, kan misalkan dulu harga 100 naik jadi 110 misalnya. 10 ini tanggung rata-rata terjadi berdua. Ya, Nah, Iya, ketika ada naik dua, jadi iya. 30 tetap berdua. Tapi kalau naik 74, kemarin mereka belum ada komentar. daripada bayarnya ini. Iya, bayar sama ini katanya, piye? Masih di hold Mas. Tapi beberapa teman-teman itu mereka udah siap masuk kontainer, Ya. tahu-tahu nak dinaikin 74. Dari sana langsung tempat hold semua gitu loh. Iya, bocor Iya. tinggi banget. Iya. Dan juga kemarin Senin malam ketika kita rapim ada itu sedikit cerita tentang petofumigasi itu. Jadi bahwa semua iya, produk betul. tanaman yang keluar negeri harus ada sertifikasi dan fumigasi. Oh, Nah, ketika padahal itu untuk berlaku yang tanaman yang kalau kami menganggap itu yang masih hidup lah. Ini Tanaman hidup, produk betul. turunnya kok diminta kayak gitu. oh, Nah, ini pihak luar negeri. Pemerintah dari pemerintah dalam Indonesia. negeri. Nah, kami Jadi itu kalau sampai kali ya, regulasinya, regulasi iya. baru itu berlaku kok pas saat ada kebijakan tarif Ya. kayak gini. Iya. Jadi malah ini yang memperlakukan sendiri pemerintah kita sendiri. Indonesia, iya, iya. Ini kan biaya buat pengusaha Betul pengrajin. untuk Makin jadi ya beban kayak dong. ini Jadi harus beban lagi fumigasi nih kayu ini. Iya. Jadi kayu ini supaya kita sama-sama ngerti, kayu ini nggak bisa dikirim gara-gara belum ada label Iya, fumigasinya. sertifikat Ada fumigasinya. tambahan sertifikasi lah kampanye gitu. Nah, itu kemarin Senin itu berita dari teman-teman dari ASEPI Bali ada sekitar 100 lebih kontainer tertahan gara-gara ada peraturan baru itu. Dan akan bertambah terus Iya, gitu. karena Iya, tiap iya, hari kan berarti. nggak masuk. Jadi- Yang problem kan biaya simpan ini berapa kan? Ya. Satu kontainer misalkan $2 Itu dia. kali 100 sudah 200 US. Ya. Berapa lagi kan nambah itu kan? Nanti kan besok ada kelangkaan kontainer kan biasanya kan berangkat pasti ada yang Nah. datang. Nah, ini berangkat Nggak ada nggak semua yang berangkat datang. itu nggak ada. Jadi ini bukan dipermudah sama pemerintah, malah Iya. muncul banyak barrier-barrier yang Banyak. menyusahkan. Ya, kita berharap ketika kebijakan baru dikaji yang lebih mendalam deh, nggak sekedar Nah, letupan. ini kewajiban diminta sama negara sana importirnya nggak? Enggak. Cuma Ini pemerintah masih kita aja. dari pemerintah memberlakukan seperti ini. Ya, memang Iya, inilah. itu ya, memang ajaibnya ya. Iya. Ajaibnya ya. Idenya dari mana gitu ya? Idenya sih ya nggak tahu. Coba kita tanya yang kemarin milih ya. Kita kan yang milih. Aku lagi pikir jangan-jangan ini kalau 50 kontainer yang penting yang 50 nggak apa-apa, yang 50 aja. Tapi kalau dari Bapak ini sebagai pengusaha, apa sih harapan Bapak Iya. ataupun mungkin masukan untuk pemerintah? Apa sih harusnya langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah? Mungkin ke Pak Arman dulu deh. Ya, Pak Arman gimana Yang untuk kulit perdagangan kulit dan perdagangan dalam negeri nih? perkulitan. Ya, jadi gini, apa namanya, sesuatu itu diberikan kepada orang yang tepat ya. Jadi misalkan harus serius memikirkannya gitu ya. Misalkan tim negosiasi kita ke sana siapa. Kalau memang birokrasi saja bukan pelaku usaha, maka iya. itu enggak tepat, bukan orang yang tepat untuk memutuskan. Dan kemudian dengan dinas-dinas seperti tadi dalam kondisi seperti ini keluar regulasi harus ada fumigasi. Itu kan nggak jalan antara satu dengan yang lainnya ya. Di satu sisi kita lagi kelabakan dengan hal ini, satu sisi membuat satu peraturan. Jadi memang harus ada
duduk bareng semuanya antara pelaku usaha. Kondisi usaha memang udah prihatin sekali, udah prihatin, dan ini akan jadi booming ya satu waktu ya, wallahu alam ya. Apa itu terjadi, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak, karena orang udah gelisah. Jadi berarti bukan diam itu tidak ada reaksi, tapi tunggu kayak bisul aja kapan meletusnya gitu ya. Itu yang bahaya gitu ya. Bom waktu. Jadi ya bom waktu untuk kita. Jadi pemerintah secepatnya berpikir dan serahkan kepada ahlinya untuk benar-benar memikirkannya. Itu sih ya. Kadang sering pemerintah kayak masalah pertanian aja dikasih ke tentara loh ya. Padahal ada institut pertanian Bogor yang begitu banyak ahli-ahli di situ kan. Kenapa yang disuruh tentara, suruh ngajar, bahkan suruh ngajar sekarang. Ngajar, suruh masuk kampus. Ya, lulusan SMA nanti akan ngajar doktor. Ya emang kendala-kendala ini ya. Jadi harus orang yang tepat. Jadi juga harus yang tepat lah saya pikir. Jadi jangan sampai ketika kita sudah memutuskan keputusan yang salah dan beresiko, sebab kapal kita ini memang kapal menengah ya. Jadi sebagai konsumeristis bagi negara-negara besar ya. Jadi seperti Amerika, kemudian China, kita hanya yang pemakai gitu ya. Sebab saya bilang tadi, ketika kita mau produksi, kita nggak mampu produksi karena tadi keterbatasan keilmuan kita, mungkin karena itu ya. Jadi maksud saya, kalau kita tidak serius memikirkannya ya, kita masih berleha-leha, resikonya terlalu tinggi. Iya, benar juga sih, pengembangan teknologi itu penting banget. Dan kalau kita lihat sih dari pemerintahan Prabowo ini itu tentang riset dan penelitian ini malah dikurangi loh. Iya. Dihabisi. Ya. Sebenarnya lebih jahat dihabisi. Saya ngomong dikurangi, tapi kayaknya 80% dikurangi. Padahal kan dibutuhkan riset-riset untuk kita bisa bersaing kan. Betul. Makanya kalau lihat kayak pertanian gitu. Kayak saya ke Thailand gitu kan, kita ngerasain buah kelapa di Thailand sama di Indonesia kenapa beda ya? Di sana udah bisa manis. Buah kemudian dengan rekayasa genetika, dengan perkembangan teknologi kan bisa sangat luar biasa kan. Bahkan kalau saya baca-baca sebenarnya Thailand itu belajarnya di Indonesia loh dulu pertanian. Betul. Makanya kayak kelapa gitu kan, mereka paling gampang kenapa sih kebun kelapa sampingnya ada selokan supaya jatuhnya ke air nggak ke tanah, biar nggak ngurangi rasa. Yang itu kan segampang itu dilakukan loh di kita. Loh, ini aja ada satu lagi yang sebenarnya kemarin saya baca gara-gara kita mau ketemuan sama Mas Arman gitu kan, bahwa biaya promosi untuk perdagangan juga dihabisin kan kalau nggak salah. Ya dikurangi lah kalau ini dikurangi. Dihabisi ya. Bapak mereka nggak ada promosi, bahwa kan sebenarnya yang namanya mau jualan kan juga harus dipromosikan. Betul. Benar nggak itu Pak? Iya. Bahkan itu memang iya, juga. Betul. Jadi konsepnya harus ada semua itu gitu ya. Kalau sekarang misalkan pemerintah memang betul untuk pameran saja udah dibatasi gitu ya. Dan pameran ke luar negeri hampir nggak ada, udah mulai nggak ada, udah dipangkas habis gitu ya. Padahal untuk kita berkembang atau kita kita nggak dikenal barang kita kalau kita nggak pamerkan. Iya, betul. Dan saya lihat yang mampu melawan hanya China ya, melihat bahwa dia memposisikan diri melawan. Kalau yang lain kan negosiasi nih, semuanya negosiasi lakukan. Yang melawan tuh China karena memang dia udah siapkan semuanya dari SDM-nya. Kemudian mereka memang ya saya bukan ini ya, salut dengan mereka ya, begitu korupsinya sudah habisin. Kepastian hukum, peran pemerintah yang sangat aktif, ya kan. Ini buru-buru pemerintahnya diundang untuk pembukaan Inakraf aja nggak datang ya? Dari siapa? Oh iya. Nah, kalau kami sih melihat ini ketika krisis ya momentum untuk memperbaiki semua sih. Kan ketahuan semua sih bahwa oh ini ya udah kita perbaiki gitu kan. Karena ini momentum sih bagi kami. Kita harapan ya Pak Prabowo ini ada momentum, ayo manfaatkan sebaik-baiknya. Apa? Perbaiki dalam negeri. Ya. Nah ini kalau pemerintah emang benar-benar nggak mau peran serta ya, peran aktif kemudian menyelamatkan industri ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya udah, jadi dulu kayak resesi lagi. Perubahan. Kondisi udah risikonya terlalu besar. Ya, usaha benar-benar runtuh nih ya industrinya ya, industri dalam negeri maupun untuk
Iya. perdagangan luar negerinya akan runtuh gitu ya. Kita cenderung jadi konsumen aja bukan produsen lagi kan. Nah, itu yang ditakutkan kan. Iya. Kalau nggak jualan di mana-mana kan promosi penting. Gimana mau jualan satu produk tapi nggak pernah ikut pameran. Iya. Yang mengejutkan seperti kemarin di Jakarta tuh ada pameran tekstil. Saya datang Inatek bulan kemarin. Itu yang jualan kain semua orang Cina, nggak ada orang Indonesia, sedikit sekali gitu. Jadi mereka memang orang itu harus ikut pameran di semua negara untuk supaya orang mengenal produknya dia. Iya, memang harus ya orang tahu harus memperkenalkan lah produknya. Dan UMKM kita untuk ikut satu pameran misal di Eropa, di Amerika itu kan pasti kan kan kalau nggak ada dukungan pemerintah mana bisa jalan gitu kan. Ya kenal maka tak saya. Nah, itu dia. Kalau dulu kan ada program dari pemerintah untuk bawa kan ke sana kali ya. Iya. Ada program dulu kalau di Kemendikbud ada Indonesiana. Itu memperkenalkan kebudayaan termasuk juga kerajinan dulu. Iya, dulu ada. Sekarang ganti menteri, ganti kebijakan lagi. Ya, seperti craft ya lebih rawan lagi karena gini, craft itu kalau kita taruh di etalase yang bagus, dia punya nilai tinggi. Ya. Coba ditaruh di bawah kursi, nggak ada harga sama sekali. Betul. Jadi memang betul mesti harus dipromosikan secara besar-besaran. Jadi ini loh dengan edukasi tentang tadi proses craft tadi ya, dan orang-orang dari Eropa atau Amerika itu baru bisa menghargai produk itu kalau dikasih di tempat etalase yang pas gitu. Ini benar, baru kepikir saya sih. Jadi kalau pameran Inakraf ini nggak boleh yang ikut-ikutan yang seperti komoditi sekedarnya. Memang misalnya yang harus di Paris lah atau di mana yang datang-datang itu memang yang bayar yang berkualitas, yang bisa menghargai bahwa oh ini batik, oh ini seni pahat atau apa seperti itu gitu. Ya. Kira-kira gitu. Ya, jadi karena kemarin beberapa teman lagi ketika mereka kolaborasi dengan pengusaha luar negeri ya, kita ada kemarin Inakraf kita dengan dari Uzbek mereka kirim kain, kami batik di Pekalongan, kita fashion show di Inakraf sama di Milan. Terus kemarin dari teman-teman kita sendiri sih pameran di Jepang, ketemu kolaborasi artisan Jepang, dia kirim kami sutra, kita kirim tenun NTT ke sana, kita punya produk bareng join seperti itu. Nah, kalau mungkin dengan ketika ngobrol dengan para pengusaha-pengusaha dari Jepang ataupun dari Uzbek, mereka bercerita nggak sih? Kan ini masalah krisis ekonomi ini kan global kan? Iya. Mereka bercerita nggak peran dari pemerintahnya bagaimana gitu? Tadi ketemu bahwa ternyata di Thailand itu 0% buat pajak mereka, supportnya mereka gede. Kemudian pemerintah pun juga support dalam artian ngasih selain pajak juga intensif mereka untuk ketika peminjaman. Jadi ada period, ya kayak Cina sih. Kemudian mengajak pameran keluar juga. Tapi mereka fokus dulu ke dalam negeri, kamu perbaiki dulu terus produksimu. Ketika udah bagus, layak, ada standarisasi mereka, ayo belajar ke luar negeri. Nah, kita kan semua dilakukan paralel. Ya. Tapi nggak ada fokus kemana dulu. Betul. Gitu. Jadi akhirnya yang baru setengah jalan ikut pameran ke luar negeri. Ketika dapat pameran negeri, barangnya bagus. Ini bisa nggak order 1.000 per bulan? Saya bisa 10 Pak. Udah nggak lagi gitu. Iya. Jadi memang sudah ada ini ya, memang step by step kalau di luar negeri ya, mengembangkan di dalamnya dulu, mengembangkan teknologinya, kemudian kualitasnya, standarnya bagaimana, penyediaan bahan bakunya mereka udah aman, baru kemudian dibawa keluar gitu ya. Dan pemerintah berperan serta banget di situ ya. Iya. Dan ada cerita lucu lagi ketika saya ke Bangkok, ketika pariwisata mulai boom 2015 itu, mereka tuh mengadakan pelatihan Instagram buat kafe-kafe sekitar yang tempat pariwisata yang misalnya kawasan atau itu kasih pelatihan Instagram biar tempatnya Instagramable, nanti orang foto di situ gitu. Dari pemerintah ini, bukan dari swasta gitu. Akhirnya bisa booming. Tapi resikonya mereka ketika booming pariwisata ini mereka juga kerasa yang booming ini pariwisata yang middle low, yang made up ganti. Ada yang ke Bali, ke Maldives. Nah sekarang Bali juga ngerasa gantian. Yang datang backpackeran, kelas middle low, yang high end pindah lagi kemana ya pasti itu memang harus mereka harus bisa beradaptasi dan berkembang terus juga kan. Dunianya berkembang kan. Tapi kalau sunroad enak loh. Belum pernah kita. Ya kalau kita lihat sih kayak di Thailand gitu, memang craftnya, kerajinannya kan sangat berkembang ya, dan mereka sangat bangga. Sebenarnya Indonesia juga nggak kalah loh. Nggak kalah kita. Dan kan kalau kita lihat kan hampir mirip kan.
Indonesia dengan Thailand kan karakter masyarakatnya sama. Iya. Lingkungan orangnya juga hampir sama gitu. Pajak pun sama. Sama. Tapi kalau kita lihat pun juga bagaimana lihat jumlah wisatawan, kenapa kita tertinggal jauh ya? Iya. Di sana kalau nggak salah udah 40 juta. Iya, kita baru Kita baru jaga 13 juta. 13. Iya, jauh banget, beda banget. Ya itu memang peran serta pemerintah ya, bagaimana mereka mengantisipasi, bikin regulasi-regulasi yang tentu aja meskipun mendukung lokalnya dikuatkan. Kalau enggak kita malah dihantam. Apalagi pemerintah sekarang kayak memperluas seluas-luasnya untuk barang impor masuk sini. Itu dia. Itu kan kebijakan dibuat, kaget saya dengarnya. Iya. Kecuali mungkin untuk bahan baku misalnya kan. Iya. Kemudian nanti akan dikembangkan lagi oleh industri di sini, oleh pengrajin di sini akan tambah nilai jual. Itu masih masuk akal ya. Seperti Thailand, Pak Jokowi adanya kita kawasan industri tujuan ekspor. Iya. Secara konsep ya, aku secara konsep. Jadi misalkan saya kebutuhan kulit sebulan 100 pieces. Iya. Ketika ini kan saya impor dari luar negeri 100, saya kadang bayarnya nggak kuat nih 100, oke saya cicil gitu. Nah dari kita ini, kebutuhan kamu sekian bulan berapa? Misalkan 6 bulan kebutuhan 500. Nah masuk ke kita, nah dari kita ngambil kebutuhan kita. Atau 10, pajaknya 10. Iya. Itu konsepnya. Tapi kenyataannya ketika kita ngurus caranya biar dapat 10 pajak itu bisa berbulan-bulan sampai akhirnya kita sampai Pak Jokowinya sudah diganti belum? Iya, birokrasi ya. Itu benar bentuknya kayak kooperasi kan benernya. Iya, cuman dari kemudian misalkan dulu kan misalnya beban itu gede dipecah-pecah. Iya, sebenarnya gitu. Tapi pecah ini ketika mau bayar harus pakai ini, pakai itu. Wah, lama. Gitu. Iya. Susah. Ngomong-ngomong koperasi, kalau koperasi Merah Putih membantu para pengrajin nggak sebenarnya? Membantu para pemegang membantu mereka, membantu pengrajin yang mereka. Mereka tiba-tiba jadi pengrajin kok biasanya. Oh itu. Pejabat-pejabat langsung jadi. Tiba-tiba jadi pengrajin loh, nggak punya catering ini tiba-tiba bisa catering. Ya memang belum dirasakan ya, tapi kita juga latah ya. Kita tadi lagi bicara soal mau membentuk koperasi juga ASEPI gitu ya. Jadi melihat trennya ke sana gitu. Iya. Kita bikin koperasi juga. 2045 koperasi. Gue udah bikin. Udah bikin. Sekarang jadi badan usaha yang menarik koperasi. Jangan PT lagi, jangan CP lagi. Jangan koperasi ya. Koperasi. Lebih luas. Mudah, 9 orang ketemu mudah gitu. Iya. Tapi untuk ekspor susah. Oh, justru katanya koperasi ini akan kalau jalan ya akan banyak diberikan kemudahan-kemudahan sih. Sebenarnya kalau kita bicara konsepnya mereka tuh bagus. Mereka memberikan kesempatan kepada yang ekonomi kecil dan menengah bikin koperasi supaya bisa dibantu lebih gampang untuk. Tapi kan ini katanya gitu kan. Iya kan kasihan kaum bapaknya aja itu kan kasihan nanti kalau koruptor dimiskinkan anaknya kasihan. Anaknya kasihan. Jadi kalau bapak-bapak ini melihat sekarang nih ya, apa yang akan dilakukan bapak-bapak? Iya. Melihat keadaan yang mungkin pemerintah perannya juga belum bisa maksimal. Kami kalau eksportir teman-teman tetap apa ya? Ya kita selama ini kita misal ke pasar Amerika kita cari pasar baru gitu kan ya. Oh, bisa bukan Amerika lagi nih. Iya, cari ke situ. Terus kedua, kira-kira mana nih Kak? Yang kayaknya prospeknya kami kemarin beberapa teman ada selentingan ke daerah Afrika sama kemudian Eropa Timur. Dan kebetulan kami kemarin dari ASEPI diundang ke kedutaan Rusia, ada kemarin 60 tahun hubungan dengan Rusia. Diundang kita mau ke sana juga ke sana. Terus kedua ke Afrika Selatan kebetulan bulan Maret itu kita diundang sampai ke Dubes Afrika. Dia pengen follow up tentang batik, kan dulu Nelson Mandela bawa batik kita. Permintaan dari mereka nih, kita belum follow up lagi. Jelas ketika ada beberapa teman-teman yang mulai berpikir bahwa Indonesia ini kan 4 besar penduduknya ya. Cina 1,5, India juga sekitar segitu. Habis itu jeglek ke Amerika 300-an, 320, Indonesia 290. Nah, karena teman-teman yang eksportir juga mulai berpikir lokal. Nah, kalau dari pengusaha lokal gimana, Pak? Iya, begitu juga. Kita dari pengusaha lokal ini ya mencoba pasar yang ada dalam negeri kita coba perhatikan. Walaupun memang kondisi sekarang kalau khususnya kulit ya, memang sejak beberapa bulan kemarin itu terasa penurunannya, malah sampai gini, antara
kerupuk kulit dengan kulit yang lebih untung kita lebih kerupuk kulit. Jadi kulit-kulit yang ada malah dibeli oleh tukang kerupuk dibanding ini ya, karena kuliner waktu itu kan lagi naik ya. Tetapi sekarang lagi dalam 2 bulan terakhir ini kerupuk kulit pun sudah turun. Trennya berubah lagi ya. Berubah. Jadi kulit sudah enggak ini, kerupuk kulit pun sudah terasa. Jadi itu ya inovasi lagi nih Pak ya. Dan banyak sekarang barang-barang yang stok-stok dari pabrik-pabrik besar dikeluarkan, dilelang di pasar dengan harga murah karena mereka mau pindah produksi di Vietnam ke ini. Dan berarti pengrajin tambah kehilangan pekerjaan dong. Betul. Jadi sekarang banyak pengrajin yang sudah jadi tukang Gojek apa semua. Pindah profesi. Apalagi sekarang mulai terasanya Undang-Undang Tenaga Kerja itu pembatasan usia dulu. Sekarang mulai terasa dampaknya. Saya orang yang waktu itu merasakan. Maksudnya gini, yang memperjuangkan ya Undang-Undang Tenaga Kerja ini efeknya nggak bagus untuk berapa tahun ke depan gitu. Sekarang terasa ya? Sekarang terasa. 30 tahun, sekarang kita mau mencari orang produksi saja sudah sulit. Ada di Tasik ya pembuat gerabah. Itu mesin udah berapa miliar taruh nggak ada fungsinya. Karena orang anak mudanya udah trennya udah mending kerja di kota. Jadi ini ditinggalkan semua produksi. Nah ini terasa sampai sekarang di kulit juga terasa. Anak-anak muda udah nggak mau lagi misalkan ke produksi, mereka malah jadi konsumeristis lah sifatnya. Dan lebih itu menjanjikan, padahal dia nggak tahu juga. YouTuber sama judi online. Jadi itu yang terasa. Jadi undang-undang yang dibuat dulu ya rasanya pas bersamaan Cipta Kerja semua dampaknya. Sudah hampir 40 menit tidak terasa ya kita ngobrol ini. Kalau mendengarnya sih. Aduh, gimana terus. Tapi tetap harus optimis dong. Optimis di tengah kegelapan ini masih ada secercah harapan. Dan mesti optimis. Harus optimis tetap meskipun gelap kan kita tetap harus berjalan dan bergerak dalam kegelapan. Ya karena Mas Ajis bilang ya, di dalam kegelapan mencari yang terang. Terima kasih Bapak-bapak sudah meluangkan waktu di 2045 TV. Jadi sukses untuk pamerannya bulan Oktober ya? Iya, 1 sampai 5 Oktober. Inacraft on Oktober. Di JCC. Semoga Prabowo masih bisa ngebuka. Amin. Prabowo masih bisa ngebuka. Nggak tahu tuh ya. Kamu makin deg-degan sih gitu. Makin deg-degan. Terima kasih semuanya. Dan ketemu lagi di 2045 TV.